siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada saat ini. Selamat siang, Adil Katalino Baju Ramin Kasaruga Basengat Kajubata. Adapun susunan acara pengimbasan budaya positif CGP Angkatan 10 hari ini kita akan ikuti bersama. Yang pertama nanti kita akan masuk dengan doa pembukaan. Yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat penyampaian materi oleh Bapak Dr. Rahmat Ali. Yang kelima penutup. Untuk yang pertama kita akan buka dengan doa. Mohon Bapak David Palimon pimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan berdoa secara doa Kristen. Puji syukur kami naikkan pada Tuhan di siang hari ini. Kami boleh dipertemukan kembali kenapa akan membahas apa yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Kiranya Engkau campur tangan memakai sumber ilmu yang Tuhan percayakan. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan dari awal sampai selesai ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Acara berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 06 Tapen kepada Bapak Dr. Rahmat Ali. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Baca Publika Sahaja Basengat Kajubata. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 06 Tapen. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Dr. Rahmat Ali membebaskan modul CGP yang telah dipelajari. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan Bapak Ibu Guru. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sini menjadi salah satu contoh agar Bapak Ibu Guru bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang ada di luar. Jadi tidak mesti harus kepala sekolah yang mendorong. Silakan Bapak Ibu Guru mengembangkan kemampuan sendiri untuk pengembangan kemampuan dan lainnya. Karena sekarang semua udah banyak informasi, ada beberapa kegiatan yang bisa mendorong perkembangan Bapak Ibu Guru di luar sana. Jadi dengan kemajuan teknologi banyak, selain CGP ada juga PPG. Jadi semua itu kegiatan yang untuk meningkatkan kemampuan kita. Walaupun keadaan di lapangan dengan kondisi geografis kita yang memang agak sulit, namun setidaknya tidak menghalangi kita untuk berkembang dengan kemampuan yang kita miliki. Karena pada dasarnya saya yakin Bapak Ibu Guru juga mempunyai kemampuan. Namun kita itu yang agak sulit itu memulainya. Sesuatu yang sulit itu niat dan untuk memulai perubahan itu agak sulit. Nah, jadi di sini saya mencoba mencontohkan apa yang bisa saya dapatkan. Jadi sebagai motivasi kawan-kawan Bapak Ibu Guru untuk jauh lebih berkembang lagi, untuk mengembangkan kemampuannya tidak stuck di situ saja. Jadi karena perkembangan teknologi, jadi kita harus bisa. Zaman sekarang kadang kita lihat di lapangan itu murid malah lebih paham daripada Bapak Ibu Gurunya. Nah, karena emang sesuai zamannya, mereka udah masuk ke generasi alpha, mereka sudah dari kecil itu udah memegang teknologi. Beda zaman kita dulu, zaman Gen Z dan Gen Y
itu untuk teknologi itu sangat sulit. Jangankan kita yang di kota, apalagi yang di pedalaman, di kota juga masih sangat sulit. Jadi saya sangat mendorong kegiatan-kegiatan positif seperti ini supaya Bapak Ibu bisa berkembang, meningkatkan kemampuannya belajar terus-menerus, sehingga ilmu yang didapat itu tidak stuck di situ saja. Jadi kita tidak boleh hanya berpaku menunggu informasi, menunggu ditunjuk oleh kepala atau atasan. Silakan Bapak Ibu cari sendiri informasi. Saya selaku kepala sekolah akan selalu mendukung Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifatnya positif. Jadi nanti mungkin akan disesuaikan dengan keadaan kita. Misalnya kalaupun harus di luar, ya silakan nanti kita bisa koordinasi. Setidaknya untuk pembelajaran ke depan, apalagi sekarang semuanya sistemnya menggunakan online. Nah, termasuk sekarang itu disebutkan untuk yang PS atau P3K itu ada EKI, penilaian kinerja, termasuk sekarang PN. Jadi minimal Bapak Ibu itu bisa mengikuti istilahnya itu Zoom meeting, yaitu kegiatan atau pelatihan secara online. Karena sekarang pelatihan itu tidak mesti harus tatap muka, karena dengan tuntutan zaman dari masalah sebelum karena COVID, jadi kita dituntut harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kegiatan-kegiatan perkembangan itu tidak mesti harus kita tatap muka, bisa dilakukan dengan Zoom online ataupun Google Meet. Nah, itu tuntutan yang kita harus lakukan. Jadi sekali lagi saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif untuk peningkatan kemampuan Bapak Ibu guru agar jauh lebih baik ke depannya. Jadi ilmu yang didapat bisa diterapkan, bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang tujuannya kita di sini yaitu untuk pengembangan peningkatan kemampuan serta prestasi murid kita sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kegiatan hari ini. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata Lino, baca umum Kak Samuda, bahasa Kak Jumada. Baik, demikian kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi oleh Bapak Oktodi Rahmat Ali kembali. Dipersilakan Pak. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata Lido, baca pembuka surga, bahasanya Kak Jubata. Baiklah, untuk kegiatan hari ini saya meminta waktu Bapak Ibu guru sebentar. Kurang lebih kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 1 jam. Jadi di sini saya sebagai CGP Angkatan 10, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkayang, akan mengimbaskan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini banyak hal-hal yang akan disampaikan. Itu ada terdiri beberapa materi. Nah, sebelum ke sana, jadi kita harus memahami dasarnya dulu, budaya positif. Jadi kita tahu dulu apa itu budaya dan positif, dua kata yang berbeda. Budaya itu sama dengan istilahnya itu adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan. Nah, di sini berhubungan di sini budaya di sini yaitu budaya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, positif kita udah tahu sesuatu yang bernilai atau bermuatan baik. Itu positif. Jadi budaya positif itu bisa kita artikan satu kata kebiasaan yang baik yang bisa kita terapkan di sekolah, karena kita kan berhubungan dengan sekolah. Nah, untuk selanjutnya di sini nanti selain budaya positif ada beberapa konsep yang akan saya sampaikan, yaitu pemahaman terhadap konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi dasar restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, itu beberapa hal
materi yang akan kita sampaikan sekarang, kita akan diskusikan dalam kegiatan siang hari ini. Nah, sesuatu yang positif di dalam kelas, banyak hal yang akan kita sampaikan. Contohnya, sesuatu yang positif, yang mudah, yang sering kita lihat, misalnya anak datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu sesuatu yang positif, yang mudah kita lihat. Sebenarnya kita akan melihat apa motivasi mereka datang disiplin. Kata disiplin, kita kembali dulu ke disiplin. Nah, satu kata yang istilahnya itu mudah diucapkan tapi agak sulit dilakukan. Termasuk kita Bapak Ibu gurunya. Bukan kita saja, saya sendiri sudah kadang untuk disiplin itu agak sulit. Bukan sulit sih, hanya kadang mungkin ada beberapa kendala. Jadi kita di sini sebagai guru harus menerapkan budaya disiplin ini di lingkungan sekolah, sesuatu hal yang mudah. Contoh lagi misalnya, Bapak Ibu guru misalnya memakai kendaraan, punya motor kan? Nah, punya motor. Selain kita menggunakan motor harus melengkapi beberapa persyaratan untuk bisa mengendarai motor. Contohnya apa? Ada SIM, surat izin mengemudi. Terus, kalau kamu ada lagi? Iya, helm. Terus selanjutnya? Bensin. Boleh, ada bensin kan tidak jalan ya bu. Selain itu ada surat menjual. Jadi surat menjual itu harus kita lengkapi juga. Nanti kan ada bilang sudah lengkap, ada SIM, pakai helm, kaca spion, terus tidak ada surat menjual, sama juga pasti kena bilang. Nah, tadi dasarnya itu kenapa Bapak Ibu guru mau melengkapi hal-hal tadi. Contohnya tadi pakai SIM, ada surat menjual STNK. Tadi ada disebutkan pakai spion, satu lagi pakai helm. Nah, apa yang dasarnya? Tanpa harus istilahnya itu dipaksa. Kenapa Bapak Ibu melengkapi hal-hal tersebut yang menjadi dasar? Salah satunya tadi yaitu kata. Nah, jadi yang mendasari kata yang itu disiplin. Ini kata dasarnya. Karena Bapak Ibu disiplin itu yaitu mentaati aturan yang sudah ada. Sama dengan kita di sekolah tadi, kembali ke siswa. Siswa itu ada motivasinya. Mereka datang lebih pagi, apa yang membuat mereka motivasinya. Nah, termasuk kita tadi contohkan kalau kita berkendaraan itu kan ada motivasinya. Banyak, ada siswa pun juga banyak motivasi mereka. Ada yang datang lebih pagi, ada yang datang lebih siang. Mungkin dia melihat Pak Gurunya datang lebih pagi, wah saya mau ikut kayak Pak Guru juga. Nah, ada juga kayaknya gurunya yang agak siang, muridnya juga ikut siang. Nah, di sini yang kita agak sulit merubah sesuatu yang harus kita lakukan. Sebenarnya udah tahu maksudnya jam sekian, misalnya jam 7.30. Tapi karena keadaan tadi ya agak telat-telat sedikit. Nah, itu terkadang anak-anak pun juga ikut. Nah, jadi kita sebenarnya harus memulai sesuatu itu dari diri kita sendiri dulu. Apalagi kita sebagai Bapak Ibu guru, kita harus memberikan contoh dulu kepada siswa kita bagaimana kita berperilaku. Tadi contohnya kalau kita tidak disiplin, kita menuntut mereka disiplin. Apa itu indah istilahnya? Walaupun sebenarnya kita tidak bisa memaksa mereka. Nah, itu salah satu apa pentingnya kita menciptakan suasana positif di sekolah maupun di lingkungan kita. Selain itu, suasana positif akan tercipta perasaan senang, bahagia, aman, dan menyenangkan. Nah, tadi kalau perlengkapan tak lengkap, pakai motor ke pasar sana, tiba-tiba ada razia. Gimana perasaan Bapak Ibu? Tiba-tiba SIM tidak ada, helm tidak ada. Muntah katanya berbeda tadi. Nah, jadi itu sebenarnya suasana kita merasa, perasaan kita tadi gimana? Nah, ada rasa takut betul. Karena tadi merasa kita tidak lengkap, apa yang mesti kita lengkapi itu
jadi ada timbul perasaan tidak nyaman. Yang harusnya kalau kita udah lengkap, biar polisinya ramai ya lewat. Nah, karena memang tadi dasarnya kita sudah tidak melengkapi peraturan yang sudah ditetapkan, jadi perasaan kita tadi tidak nyaman dan yang sama suasana yang dirasakan siswa kita pada saat pelaksanaan itu. Mereka misalnya disiplin, udah datang terlambat, jadi kan ada perasaan tidak nyaman. Nah, takut-takut misalnya nanti kena hukum atau itu. Sama kita bapak ibu tadi kembali, kita harus memberikan contoh. Karena kita semua juga merasa tidak nyaman melihat anak-anak kita sudah datang, sudah masuk tepat waktu, sedangkan kita masih agak terlambat. Meskipun ada beberapa keadaan yang mesti terjadi, membuat kita jadi terlambat. Oke, selanjutnya perubahan paradigma. Istilah pergeseran paradigma mengacu pada perubahan besar dalam pandangan dunia, konsep dan praktik tentang bagaimana suatu pekerjaan akan dicapai. Pergeseran paradigma dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari penilaian ilmiah hingga industri. Nah, perubahan paradigma yang telah terjadi, proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau luring, banyak didominasi oleh para dosen sekarang berubah menjadi pembelajaran melalui media online atau daring dan lebih didominasi oleh mahasiswa. Sebenarnya tadi kembali ke tuntutan zaman. Sekarang siswa-siswa kita itu udah masuk gen alpha. Jadi mereka itu lahirnya itu sudah memegang teknologi. Nah, jadi mereka dari kecil itu udah bisa lihat TV, pegang HP. Rata-rata sekarang hampir setiap rumah itu anaknya yang SD aja ada pegang HP semua. Beda jangan kita bapak ibunya, gurunya dulu, jangan kan mau pegang HP, nonton TV aja sudah susah. Mau nyari nonton TV kemana, nyari yang ada rumah yang udah punya TV. Tapi memang itu tuntutan zaman, jadi proses pembelajaran juga harus berubah. Yang misalnya sekarang kita hanya masih sistemnya tatap muka, tadi sudah sebesar dari awal, jadi bisa kita lakukan sekali-sekali dicoba. Jadi mulai dari kita dulu. Nah, kita akan belajar, misalnya pembelajaran sistem online. Jadi misalnya pelatihan-pelatihan tadi tidak mesti kita ikut yang tatap muka. Kita bisa mencari, nah yang Zoom atau Google Meet. Itu semua sama prosesnya sebenarnya. Hanya bedanya kalau itu tidak lihat langsung orangnya tatap muka di tempat kayak kita ini, itu hanya melakukan secara langsung. Itu yang disebut perubahan paradigma. Yang dulu misalnya sistemnya tadi tatap muka, yang masih sekarang mungkin baca buku secara langsung, buku sekarang ada istilah buku digital. Jadi itu yang perubahan dari zaman yang sistemnya masih luring, sekarang ke dari yang biasanya belum pernah online, sekarang kita harus dituntut dengan semua sistem online. Nah, apa-apapun mudah sekarang bisa dilakukan dengan online. Kita bisa duduk di mana, bisa belajar di mana saja bisa. Waktunya kapanpun relatif bisa dilakukan. Itu yang disebut dengan perubahan paradigma. Perubahan pola proses pembelajaran atau perkembangan yang dilakukan secara terus-menerus melalui proses perubahan yang menjadi lebih baik. Sama proses pembelajaran itu terus berubah. Termasuk sekarang kurikulum juga dari dulu berubah sampai sekarang masuk ke kurikulum merdeka. Walaupun belum semua bisa mengimplementasikan hal tersebut. Karena tadi penyesuaiannya agak sulit. Karena yang dituntut itu bapak ibu guru harus berlatih mandiri. Beda kalau dulu dari kurikulum K13 itu masih ada sistemnya sosialisasi, pelatihan, biptek. Nah, kalau K13 ini tidak ada, bukan tidak ada, sedikit. Jadi kita guru itu dituntut mencari informasi, berlatih sendiri, belajar sendiri secara mandiri. Itu tuntutannya. Makanya tadi disebut perubahan paradigma. Nah, selanjutnya motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang
memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini kembali tadi keyakinan kita. Apabila kita tidak melakukan itu, otomatis kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Hal-hal yang di luar itu kita tidak sesuai dengan aturan, perilaku yang kita dilakukan tidak tepat, pasti kita akan merasakan ketidaknyamanan dan merasa nanti akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, berarti motivasi perilaku itu kemungkinan ada dua. Contohnya dari disiplin. Yang pertama, dia datang ke sekolah itu karena takut dihukum lebih awal dia, atau yang kedua mendapatkan mencari motivasi atau penghargaan. Sama, kita dulu juga kadang gitu. Saya pengen datang cepat-cepat, mungkin karena takut dengan atasan, istilahnya itu. Yang kedua misalnya datang awal cepat-cepat, pengen kayak dipuji, istilahnya begitu. Jadi sebenarnya kita harus melakukan sesuatu hal itu tidak perlu harus melakukannya dengan dua hal ini. Yang pertama tadi tidak pengen mendapatkan hukuman. Yang kedua berharap mendapatkan penghargaan. Jadi memotivasi perilaku diri kita itu berasal dari diri kita sendiri, tidak perlu dilihat orang lain. Misalnya datang ke waktu mengerjakan sesuatu itu tidak perlu menunggu ada atasan baru dikerjakan, tidak perlu ada menunggu perintah baru dikerjakan. Ataupun disiplin tadi, datangnya misalnya masuk jam 7.30, datang jam 8. Dapat nanti tidak ada atasan, istilahnya seperti itu. Kalau kita seperti itu wajar kalau anak-anak kita sama mencontoh sikap apa yang telah kita lakukan, karena mereka beranggapan bapak ibu gurunya seperti itu juga. Jadi sesuatu itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Itu motivasi untuk perilaku. Selanjutnya ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan ini yang mereka percaya. Orang dengan memotivasi ini akan bertanya, apa yang akan menjadi orang yang seperti apa? Apabila saya melakukannya, mereka melakukannya sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilaku yang bersifat internal dan bukan eksternal. Nah tadi yang didukung motivasi dari internal itu dari diri kita sendiri. Kita memotivasi diri kita sendiri bukan karena dari orang lain. Tadi masalah sepeda tadi, disiplin ke sekolah misalnya, bukan karena dilihat kepala sekolah, bukan mau dipuji kawan-kawan. Kita datang karena sesuai keyakinan kita. Nah, kita harus datang lebih awal, memberikan contoh kepada siswa kita, sehingga apa yang kita akan lakukan itu akan dilihat oleh siswa kita. Jadi kita pergi ke sekolah itu bukan karena nanti kena maka atasan, tentu atasan tidak, ataupun pengen mendapat pujian dari kawan-kawan. Bapak itu datang lebih awal, datang selalu tepat waktu, bukan, tapi emang motivasi pada dirinya sendiri, yaitu eksternal. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 poin. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira apa yang pertama menurut Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Contohnya apa? Kira-kira pangan, yang lain sadar, papan. Itu termasuk salah satu kebutuhan untuk bertahan itu. Yang kedua, kesenangan, kebutuhan. Terus yang ketiga, yaitu mempunyai kasih sayang. Terus dan rasa
keempat, kebebasan. Nah, menurut Bapak Ibu, kebebasan yang macam mana ini kira-kira? Kebutuhan manusia, kebebasan. Jadi bebas itu dalam arti kata bukan sebebas-bebasnya, masih ada aturan yang berlaku. Tidak hanya bebas-bebas gimana, masih tetap harus ada istilahnya norma, ada dan dibatasi. Yang terakhir apa? Penguasaan. Yang kelima, penguasaan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia secara keseluruhan ini sama, bukan hanya kita, siswa juga ada beberapa kebutuhan dasar yang mereka harus kita penuhi. Salah satu kebutuhannya diperhatikan. Maka pada sekolah SD kan perlu perhatian Bapak Ibu gurunya. Kadang kalau kita hanya ke satu siswa, nanti siswa yang lain merasa ada irinya. Yang itu terus misalnya disuruh maju terus, yang lain tak disuruh maju. Nah, itu ada kebutuhan kasih sayang. Nah, terus kita berikan kebutuhan sosial. Mereka harus bergaul satu sama lain. Misalnya dalam kegiatan pembagian kelompok, jangan cuma anak itu terus. Coba sekali-sekali kita suruh dia silakan pilih temannya dulu. Kalau misalnya 2-3 kali dia kelompoknya itu terus, sekali-sekali kita ganti. Karena ada tadi kebutuhan sosial, saling berbagi. Jadi harus saling satu menutupi dengan menutupi yang lain. Harus berinteraksi. Jangan juga yang pintar terus ngomong, sekali-sekali ya agak kurang didorong supaya dia ada motivasi untuk mengembangkan dirinya juga. Jadi nanti kesannya tidak mau ngomong. Sama ada juga kalau ada pengumpul sosial dengan tingkat atau dengan orang yang lebih tinggi kan ada rasa tak nyaman. Misalnya dia jabatannya lebih tinggi dari kita. Pada dasarnya semuanya sama, kebutuhan sosial. Kadang kadang dia anggota dewan misalnya. Jadi kesannya kita ada rasa tidak nyaman. Padahal tadi kita kebutuhan sosial itu tidak membedakan satu sama lain, mau ras, jabatan atau semua sama. Nah, kembali ke siswa tadi, jadi itu bisa kita coba dalam kegiatan tadi secara kita misalnya tadi pembagian kelompok saat pembelajaran di dalam kelas. Kita tidak bisa membeda-bedakan. Kita coba semua anak sama, mempunyai kemampuan dan kebutuhan yang sama dalam saat proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol ini peran kita sebagai Bapak Ibu Guru. Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang tahu, mungkin ada baca-baca di bawah. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira yang pertama apa? Posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama apa? Nah, penghukum. Oke, kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, posisi ini posisi yang bagaimana? Mungkin ada yang bisa bicara? Memberikan hukuman. Contohnya memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menaati aturan sekolah. Contohnya salah satu yang sederhana, ada yang terlambat, ada yang tidak menggunakan atribut sekolah yang lengkap pas pelaksanaan upacara. Itu salah satu contohnya menurut saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Pak Pelimun? Posisi kontrol sebagai penghukum menurut Bapak. Kalau menurut saya untuk menghukum kita memang apa yang dikatakan Bapak tadi, tidak boleh juga kita harus masuk hukum. Tapi bagaimana cara kita menghukum anak-anak itu tersendiri? Ya, salah satu contoh yang seperti yang disampaikan tadi, ketika dia mengerjakan tugas itu juga salah satu kita
kasih dorongan gimana caranya. Ya, kalau dia memang nggak mau sama sekali ya kita kasih hukuman. Ya hukuman misalnya cuci WC itu salah satu contoh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpendapat. Betul, emang posisi yang pertama itu penghukum. Ya jelas namanya penghukum. Berarti kita memberikan hukuman kepada setiap siswa yang melanggar peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. Apapun itu yang dilakukannya, kalau sudah tidak sesuai dengan aturan, ya pasti kena hukuman. Bukan siswa saja, termasuk kita bapak ibu guru. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, otomatis kita akan kena hukuman. Nah, itu untuk posisi penghukum. Yang kedua apa? Nah, iya betul betul. Pembuat rasa bersalah. Nah, kira-kira menurut fokus apa nih? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Itu salah satu contohnya. Ya, Iya betul. Jadi tadi memberikan sesuatu kata yang misalnya kecewa keluar dari kita Bapak Ibu. Misalnya kita sudah menyuruh anak membuang sampah, tetapi dia tidak juga dibuangnya. Karena kita pernah mengatakan, coba kamu buang sampah, nanti sekolah kita kotor. Misalnya lagi yang merasa bersalah, dia tidak mengerjakan tugas. Padahal kita sudah suruh mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tiba-tiba kumpulkan, ternyata dia tidak mengumpulkan. Jadi kita ada sedikit rasa bersalah, misalnya kenapa kamu tidak mengumpulkan. Padahal sudah Bapak Ibu guru jelaskan, kerjakan seperti ini. Nah, itu yang membuat merasa bersalah. Yang ketiga apa? Bapak Ibu, posisi teman. Sebagai teman. Teman. Posisi sebagai teman sebagai apa? Pak Jo? Menurut Pak Jo, posisi kita sebagai teman. Memposisikan kita sama seperti mereka dan kita menganggap mereka tidak seperti mereka anak-anak, tapi kita anggap mereka sama, karena kita anggap mereka adalah teman kita. Pendapat saya, terima kasih. Ya, betul. Jadi posisi teman ini kita bisa memposisikan suatu waktu kita menjadi temannya. Jadi misalnya mereka lagi ada masalah, ya kita dekati. Misalnya kayak tadi dia terlambat atau bagaimana, jangan langsung kita judge, kita mentang-mentang kita gurunya, ya udah kamu dukung. Nah, kita dampingi dulu, apa masalah kamu, kenapa kamu begitu, apa alasan kamu. Nah, ini yang dimaksud dengan posisi teman. Jadi kita ajak bicara, posisikan kita juga sebagai temannya, gunakan bahasa yang sebahasa anak-anak gitu. Bukan kita, kamu apa kamu terlambat ini, seolah-olah kita sebagai gurunya melakukan dia bersalah. Jadi mereka langsung istilahnya itu mereka merasa udah tidak nyaman, tidak mau ngomong lagi apa permasalahannya. Kalau sedang sama seperti kita Bapak Ibu kan, kalau posisi sebagai teman, apapun masalah yang kita hadapi, kadang kita mau cerita gini-gini. Nah, itu yang disebut dengan posisi sebagai teman. Kita mengetahui hal-hal itu sebagai apa masalah mereka yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya yang keempat, nah, betul, yaitu sebagai pemantau. Ini agak beda sedikit dengan istilah penghukum. Posisi pemantau, kita akan memberikan dulu pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa alasan kamu? Kenapa kamu bisa begitu? Kita pantau, melihat dulu situasi kondisinya.
tidak langsung mengejarnya kayak tadi. Misalnya dia mengerjakan tugas, dia terlambat tadi, apa alasan dipantau dulu berapa kali dia terlambat, berapa kali. Karena kita kan biasanya kalau terlambat satu kali tetap maksud tadi disebut terlambat, kita hukum dia bersihkan WC misalnya di luar, sudah berdiri. Jadi posisi memantau ini kita lihat dulu situasinya, baru nanti kita berikan bisa konsekuen atau hukuman. Baru terakhir itu hukuman. Nah, kita pantau dulu, kita beri konsekuensinya, masih mau mengulangi atau tidak. Nah, ini disebut posisi pemantau. Tidak langsung ke poin 1 sebagai penghukum. Kita tidak tahu apa hal-halnya, tiba-tiba yang penting dia bertanggung langsung dihukum. Nah, kalau posisi pemantau ini kita akan melihat dulu apa hal yang terjadi, mungkin kita cari solusinya, nanti kita konsekuensikan. Nah, kira-kira kalau sudah tidak ada lagi, baru ke terakhir memberi hukuman. Nah, selanjutnya yang kelima sebagai manajer. Ini sebagai apa, Bapak? Sebagai manajer. Ya, posisi ini sebagai apa manajer? Pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa. Ya, jadi sini manajernya bukan manajer kantor ya. Bukan di kantoran, istilahnya manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru membuat suatu bermakna dengan muridnya. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Misalnya tadi ada 2 orang siswa sedang berkelahi. Nah, kita sebagai manajer akan menengahi dulu. Kita tengahi, kita tanya satu sisi apa masalahnya, siapa yang mulai duluan. Nah, terus apa tindak lanjutnya. Jadi biasanya kalau ada berkelahi kita tidak tahu, si A bilang ini, dia bilang sini. Tahu-tahu yang situ yang salah. Ternyata setelah diselidiki halnya sepele. Jadi di sini posisi manajer itu yang paling pas dari kelima ini. Nah, jadi pertanyaan saya mau tanya Bapak Ibu. Sekarang sebelum saya penjelasan saya ini, posisi Bapak Ibu kira-kira di mana? Posisi yang paling relevan. Tidak masalah, karena kita harus jauh saya di situ ya. Nah, Bapak sudah langsung di manajer, bagus. Langsung di manajer. Nah, kita harus istilahnya sesuai apa yang ada realita. Emang posisi kita sekarang di situ, tapi dengan hal ini kita akan mengubah sesuatu hal itu menjadi lebih baik. Tadi kembali ke paradigma pertama, berubah dari hal yang lama ke yang baru. Nah, kalau saya sendiri terus terang posisi saya di poin 1, itu jujur. Saya nomor 2. Nah, kebanyakan saya itu di poin 1. Sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit dihukum. Itu poin saya, menghukum. Bos sudah bagus sekali kalau ada langsung ke manajer. Tepuk tangan dulu lah untuk bos. Bapak Ibu di mana? Poin 3 yaitu sebagai teman. Oh, berarti Bapak ini sering banyak temannya di sekolah waktu itu. Temannya banyak. Dari siswa aku ada yang teman. Bu Mega mana? Biar adil saya memantau aja. Oh, berarti lengkap ya. Berarti posisinya lengkap. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan wakil manajer. Nah, selanjutnya kita ada 3 poin, yaitu tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas. Nah, ini ada 3 poin. Pak Ibu, peraturan kelas ini yang bagaimana? Untuk pendapat Bapak Ibu. Mungkin Bu Mega? Peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Peraturan kelas menurut saya adalah piket kelas, yaitu membersihkan ruang kelas. Dan selain itu
bagaimana cara disiplin kita masuk ke ruang kelas. Mungkin hanya itu dari saya. Oke, baik, terima kasih Bu Mega. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang peraturan kelas menurut Ibu Bapak. Apa itu peraturan kelas? Ataupun bisa juga dihubungkan dengan peraturan sekolah. Mungkin Bu Mas bisa? Menurut pendapatnya. Peraturan kelas menurut saya, kita membuat peraturan di kelas itu misalnya tiket. Jadi siswa kita harus menjalankan peraturan yang sudah kita buat bersama. Harus menjalankan tiket sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Ya, tiket hari apa harus dia jalankan, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas ini udah biasa sering kita dengar. Udah juga kita sering laksanakan biasanya. Peraturan kelas itu tidak jauh dengan peraturan sekolah, yaitu peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah ataupun Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Nah, kita kembali ke sini. Peraturan kelas merupakan alat untuk mengatur perilaku yang namanya peraturan. Nanti harus ditaati. Nah, untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik. Dalam hal ini, khusus guru-guru memerlukan pertimbangan tentang hubungan program disiplin yang dibuat untuk memotivasi individu para peserta didik. Permohonan guru dan sesama teman sekelas, itu contohnya. Menghormati guru dan sesama teman di kelas, itu salah satu contoh peraturan kelas. Termasuk tadi Bapak Ibu guru misalnya sebut membagikan piket, nah itu juga salah satu. Misalnya lagi, dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas selama proses pembelajaran mengajar. Terus dilarang membuat coretan di dinding atau di meja, belum merupakan hal terlarang. Masuk kelas tepat waktu, dilarang membolos. Nah, itu adalah itu adalah peraturan, baik peraturan ataupun peraturan sekolah. Misalnya Senin Selasa pakai baju putih, Kamis Rabu misalnya roti, Kamis pakai pramuka. Sepatunya juga ke sekolah harus pakai sepatunya harus berwarna hitam. Itu udah peraturan sekolah. Rambut juga harus rapi dan tidak boleh panjang. Memakai atribut sekolah harus lengkap. Jadi itu yang namanya peraturan. Sesuatu yang sudah ditetapkan. Bisa dirubah tidak dulu? Kira-kira peraturannya itu bisa dirubah tidak? Tidak bisa, karena memang sudah sesuai aturan yang sudah ada di sekolah. Jadi tadi tidak bisa dirubah. Misalnya tadi datang terlambat terus dia akan. Nah, dari peraturan tadi akan menghasilkan apa? Dari peraturan. Berarti kita yang namanya peraturan pasti harus ditaati. Tidak bisa kita langgar. Karena kalau peraturan dilanggar pasti akan ada sanksi ya. Itu peraturan. Jadi peraturan itu sesuatu yang sudah tertulis serta harus ditaati. Apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Itu yang disebut peraturan, baik peraturan sekolah ataupun peraturan kelas. Itu yang disebut peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas, jadi kebalikannya. Keyakinan tidak ada peraturan. Berarti keyakinan itu sesuatu yang berdasar dari diri kita sendiri, apa yang kita yakini. Nah, beda dengan peraturan, namanya keyakinan. Sesuatu yang kita yakini yang berdasar daripada diri kita sendiri. Nah,
Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, perbuatan keyakinan melibatkan sesemua warga kelas melalui kegiatan curhatan pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dalam waktu tertentu. Jadi sesuatu ini bisa diubah. Keyakinan kelas itu bisa kita ubah. Nah, keyakinan kelas ini yang timbul pada diri kita sendiri. Sesuatu hal yang positif. Sesuatu yang positif. Nah, yang kita yakini sesuatu hal yang positif yang bisa meningkatkan keadaan, misalnya semangat anak siswa-siswa kita di kelas. Sesuatu istilahnya itu kalimat atau kata yang diyakini mereka yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Nah, kelas keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Yang kita sampaikan itu motivasi dari diri kita sendiri. Beda dari peraturan itu dari ditetapkan. Kalau keyakinan itu dari yang timbul dari diri kita sendiri. Keyakinan kelas di latar belakang bahwa ditemukannya beberapa orang yang masih ingin untuk melakukan tindakan kebaikan atau disiplin. Nah, keyakinan kelas itu ada beberapa jenis. Nah, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Itu sesuatu kalimat yang sederhana yang kita yakini. Misalnya saya kasih contoh. Keyakinan kelas kita jujur. Dia mempunyai kalimat yang sederhana tetapi kalimat-kalimat positif. Saya tulis jujur. Nah, itu harus kita tulis, kita tempel. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu coba tuliskan kira-kira satu kalimat keyakinan kelas yang ada. Kita anggaplah Bapak Ibu siswa buat satu kalimat yang kita sepakati sebagai keyakinan kelas kita. Contoh tadi saya jujur. Nah, keyakinan kelas kita harus melakukan kegiatan hal-hal yang jujur. Nah, satu kalimat saja, satu kalimat positif. Contoh yang Bapak Ibu tulis. Nah, salah satu ada Pak Jo, disiplin. Terus Bu Mega juga disiplin. Pak Pilman pikir itu sama, maksudnya ke disiplin. Nah, terus bertanggung jawab. Nah, ya betul ya, salah satu. Banyak yang selain disiplin, tanggung jawab, jujur, saling menghargai, menghormati kawan. Nah, itu salah satu keyakinan kelas yang kita bisa terapkan di kelas. Jadi kalau mereka melanggar sesuatu, misalnya berkelahi, nah kira-kira dia melanggar keyakinan kelas yang kita buat apa? Misalnya dia berkelahi dengan kawannya, ini udah dibuat, udah kita tempel misalnya. Nanti kita tanya, misalnya salah satu dia berkelahi dengan kawannya, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita apa? Nah, misalnya tadi kan tidak menghargai kawan, tidak menghormati. Nah, setelah itu kita bisa ngambil ke mencari solusinya. Kenapa kamu melanggar keyakinan yang kelas kita bawa? Sama tadi misalnya disiplin betul. Nah, nanti dia misalnya datang terlambat, tidak piket kelas. Nah, padahal udah jadwalnya piket hari itu, tiba-tiba dia tidak melaksanakan piket kelasnya. Kan salah satu di sini dia melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu disiplin. Nah, dari situ nanti dia akan mendapatkan, kita tanya apa alasannya, apa konsekuensinya. Nah, jadi betul apa yang kita bertanggung jawab. Tadi kan kalau dia udah tidak piket, udah tidak disiplin, bisa juga tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikerjakan sebenarnya. Nah, tanggung jawab dia, maksudnya piket masuk dari sekian kerjakan, udah terlambat, termasuk tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Oke. Selanjutnya kita ke kesepakatan kelas. Ya kan beda sedikit. Kesepakatan beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan yang timbul dari diri sendiri. Kalau peraturan tadi itu sudah ditetapkan. Nah, tidak bisa kita larang. Kalau
melanggar pasti akan kena. Kalau ini istilahnya tidak ada konsekuensinya, hanya nanti akan berimbas kepada diri mereka sendiri kalau keyakinan kelas ini tidak dilaksanakan. Beda kalau peraturan tadi larinya ke hukuman. Nah, sekarang kesepakatan kelas beda dari ini. Kalau yang ini timbul dari dirinya, kalau kesepakatan yang namanya sepakat pasti dari bersalaman. Kalau guru dan siswa berarti kesepakatan dua orang, guru dan siswa. Nah, kesepakatan kelas adalah perjanjian atau peraturan yang dibuat bersama oleh seluruh anggota kelas, termasuk siswa dan guru, untuk menentukan norma-norma dan aturan yang harus diikuti oleh semua orang dalam lingkungan kelas. Ini beda lagi, kalau tadi keyakinan kelas, sekarang kesepakatan kelas. Nah, sekarang kira-kira coba Bapak Ibu buat satu lagi kesepakatan kelas yang kira-kira bisa diterapkan di dalam kelas. Tadi udah jelas kesepakatan itu berarti dua pihak, bukan hanya satu. Kira-kira kesepakatan apa? Sama, ya tidak mesti harus Gunakan kalimat positif, tidak boleh misalnya gunakan kata jangan, tidak usah. Kesepakatan kelas itu gunakan kata-kata kalimat, jangan menggunakan kalimat yang negatif. Jangan, tidak boleh. Gunakan bahasa yang lebih simpel. Bisa, saya kasih. Nah, jangan membuang sampah di dalam kelas. Itu kan negatif. Jangan, kita ganti apa yang lebih bijak. Kira-kira. Nah, betul, Pak Jo. Jaga kebersihan kelas kita. Jadi kita ubah kalimat yang negatif yang agak itu kita ganti. Jangan kita ganti dari jagalah kebersihan kelas kita. Itu salah satu. Oke, silakan ditempel kita ganti. Kita apa? Kita kan bersama-sama belajar. Jadi ini kita bisa terapkan di kelas kita nanti Bapak Ibu. Kita buat keyakinan kelas dengan anak. Mungkin nanti satu anak satu orang bisa tulis, kita tempel. Suatu-suatu mereka istilahnya tidak sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas, silakan ditulis di situ. Apa yang kamu tulis? Nah, nanti dia akan berpikir gitu. Banyak gitu. Silakan baca betul. Itu kalimat jangan gunakan jangan, tidak boleh. Nah, tuh. Nah, gunakan kata sebaliknya untuk keyakinan kelas. Ayo, Bapak Anggun. Bos. Betul, tadi udah posisi manajer, udah posisi pakai kesepakatan kelas berarti yang udah mau masuk pakati. Udah posisi manajer sama posisi teman. Ini posisi memantau sama punya rasa bersalah. Singkat, rasa terlalu panjang, hanya sesuatu yang singkat. Banyak, misalnya sudah melakukan sesuatu kita bilang apa gitu, kan bisa. Sepakatan kelas. Oke, sama tunggu Pak Bonibut ke kelas saja ya. Nah, ini Pak Jo tadi betul. Jadi gunakan kata jagalah ketertiban. Kalau biasanya kita bahasa lainnya apa nih? Jagalah ketertiban. Nah, itu dia. Itu yang saya tidak gunakan kan? Anak-anak kalian jangan ribut. Nah, iya, betul ya tadi. Inilah gantinya, mohon kita gunakan kesepakatan kelas ya. Kata jangan tadi kita ganti. Nah, yang awalnya dia anak-anak jangan ribut, anak-anak jangan terlambat. Ganti. Anak-anak, jagalah ketertiban kelas.
ya. Jadi kesepakatan kita jagalah ketertiban kelas itu semua, termasuk jangan ribut, jangan berkelahi. Nah, jangan berkelahi apa artinya? Bahasa lain Tolong jangan berkelahi. sama, bersama. Oh, jangan. Jangan itu diganti, jangan berkelahi. Hargai kawan kamu, sayangi teman kamu. Nah, itu kalimat-kalimat yang positif ganti. Terus ini fokus belajar ya, menghormati guru, hormati gurumu, hargai. Hati-hati di kelas ada. Ini kayak di hati-hati dalam licin. Kesepakatan kelas kayak apa? Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak, masuk kita Bapak Ibu guru. Gunakan kalimat-kalimat positif yang bisa merubah mindset siswa sehingga rasanya tidak tertekan. Jangan ribut. Nah, kan berarti ada ancaman. Jangan ribut, berarti kalau ribut pasti ada sanksi. Kalau misalnya jaga kelas kita, kira-kira ada sanksi tidak? Bahasanya situ. Ada sanksi tak Bapak Ibu? Beda, jagalah, jangan ribut. Berarti kan selanjutnya ada, kalau ribut diapakan? Bisa dihukum. Kalau bahasa, jagalah kelas kita. Berarti kan tidak ada konsekuensi atau, nah jadi gunakan kata-kata yang lebih apa istilahnya positif. Nah, itu untuk bedanya peraturan kelas, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu sudah tertulis, keyakinan itu dari diri kita, kesepakatan itu antara dua orang melakukan kesepakatan bersama. Oke, kita ke materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Tentunya masalah sepele. Dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Baru yang kedua validasi masalah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan itu balik ke sini dia. Contoh kita, seseorang siswa melanggar disiplin, datang terlambat. Nah, kalau menggunakan segitiga restitusi ini, kita identifikasi dulu. Kenapa dia terlambat. Nah, apa penyebabnya? Kita panggil, kita tanya, kita hadapan. Nah, istilahnya itu tadi kembali ke posisi teman sama pemantau. Kita panggil, posisikan kita sama bisa jadi manajer. Kita tanya, kita pantau apa masalahnya, kenapa kamu terlambat, apa penyebab kamu terlambat. Nah, setelah itu kita validasi tindakan. Validasi tindakan ini kita berikan pertanyaan kepada anak yang terlambat tadi. Kita berikan pertanyaan, misalnya begini, tapi kan udah tuh, kira-kira kalau kamu terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Dia sendiri yang menjawab dan dia sendiri yang mencari solusinya, bukan kita. Kita tanya, benar? Mengidentifikasi, kita tanya awal penyebabnya apa, kenapa dia bisa terlambat, itu yang mengidentifikasi. Validasi tindakan yang salah ini kita tanya, perbuatan yang kamu lakukan itu benar atau tidak. Nah, kira-kira kalau melanggar itu apa konsekuensinya? Terus kita tanya, bagaimana kamu memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan? Misalnya tadi dia kan terlambat, rupanya penyebabnya dia tidur kemalaman, nonton TV sampai larut malam. Nah, kita tanya lagi, kira-kira yang kamu lakukan betul atau tidak?
Nah, kita tanya lagi terus, bagaimana cara kamu mengatasinya? Saya tidak akan apa? Bukan ngomong lagi, saya tidak akan. Masalah tadi tidak terlambat karena apa? Nonton TV sama malam, tidur kemalaman. Jadi dia ubah. Saya tidak akan tidur sampai larut malam. Saya tidak akan nonton TV sampai larut malam. Nah, kenapa dia tidak tepat dengan saya itu disiplin. Nah, kira-kira tindakan selanjutnya apa yang akan lakukan? Memperbaikinya. Nah, jadi kita pantau dengan melakukan nanyakan keyakinannya tadi. Kira-kira yang kamu lakukan itu betul atau tidak. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Kita tanyakan lagi, apa yang kamu akan lakukan selanjutnya? Dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, saya coba buat lagi. Ada siswa yang suka, kita lihat, misalnya suka mencontek di dalam kelas. Sudah kita perhatikan, panggil. Nah, kenapa kamu mencontek pekerjaan kawan kamu di kelas? Misalnya tadi dijawab, karena tidak belajar Pak Guru, untuk main, nonton TV. Nah, itu masuk ke mengidentifikasi. Kita identifikasi kenapa dia suka mencontek kawannya. Nah, setelah itu kita validasi tindakan. Kira-kira yang dia lakukan itu betul atau tidak? Apa dampaknya untuk dia dan orang lain? Nah, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang kamu lakukan di situ? Sesuatu perbuatan yang tidak jujur, karena melihat hasil pekerjaan orang lain. Nah, tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Dia bisa menjawab dengan, saya akan belajar Pak Guru sebelum ulangan. Saya akan misalnya membagi waktu. Nah, saya akan melaksanakan kegiatan yang baik, misalnya tadi berdoa supaya bisa mengajarkan. Nah, jadi mungkin itu bisa yang saya sampaikan dari kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, yaitu budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Jadi tadi ada beberapa tahapan, yaitu paradigma perubahan, posisi kontrol kita, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata Mino, baca bumika saroga, bahasa Inggris juga. Ya, terima kasih. Kita sudah mendengarkan penyampaian materi oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Oktoli Rahmat Ali. Dan tiba saatnya kita ke penghujung acara, yaitu acara penutup. Saya beri ruang tanya jawab kepada Bapak Ibu guru. Dipersilakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak Parwan mungkin. Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan teman, berkaitan dengan hukuman dan sebagainya itu tadi yang saya mau tanya. Ketika Pak Kepala Sekolah tidak di tempat, jadi kadang-kadang kami Dewan Guru ini anak-anak selalu memandang sebelah mata gitu. Maksudnya itu sipit semua. Sipit katakan. Kalau ada Pak Kepala Sekolah semuanya pakai seragam bagus, terlibat semuanya lengkap. Tapi ketika Pak Kepala Sekolah nggak ada, kadang-kadang anak-anak super cuek juga. Gimana caranya supaya kami bisa dihargai atau gimana? Cak-cak. Langsung jawab, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Limun. Jadi itu betul sekali, memang kenyataan di lapangan kebanyakan seperti itu. Karena tadi ini kan kembali ke posisi kita tadi. Karena pada dasarnya
soalnya saya kan di posisi jujur saja di posisi ngambilnya, kalau saya sebagai atasan itu saya mengambil posisi paling penghukum. Jadi apa yang mereka lakukan sebenarnya akan mereka akan merasa apa yang kita lakukan itu tadi, kalau tidak mereka takut itu mereka kan takut duluan karena kita menghukum mereka. Nah, jadi maka timbul di sini. Sebenarnya pada dasarnya kita tidak bisa seperti itu. Cuma mungkin karena udah kebiasaan sebelumnya, mereka seperti Bapak bilang tadi, mungkin karena kita harus sedikit lebih tegas. Tegas di sini bukan berarti kita akan langsung menghukum mereka kayak tadi. Karena pada dasarnya anak-anak itu lebih suka kebanyakan, lebih suka dihukum. Karena mereka merasa tadi, ya paling kayak tadi Bapak bilang, nggak pakai seragam, ya udah, nanti paling dihukum, terus kasih. Misalnya ada tekan PR, mereka juga merasa ya udah paling terus kasih. Nah, karena kalau saya akan tindakan sedikit yang agak lebih keras sebenarnya kan, karena kalau mereka tidak mengikuti peraturan itu, maka ya disuruh pulang. Jadi kembali ke tegasan itu. Sebenarnya kita bisa kembali ke posisi kontrol tadi. Kita lihat dulu, kita ajak dulu, sehingga yang mereka sadar itu bukan karena mereka pengen lengkap disiplin itu karena hanya sekedar peraturan yang saya buat. Kita harus membuat itu posisi mereka itu yakin dengan diri mereka sendiri. Melakukan tadi kan ada dua posisi. Yang pertama karena takut hukuman. Yang kedua bisa dapat penghargaan. Nah, posisi kebanyakan siswa ini kan pengennya takut karena hukuman yang kita berikan. Nah, harusnya di posisi ini kita kembalikan keyakinan mereka. Jadi kita bisa panggil apa masalah kamu, ya kamu lakukan itu salah atau betul. Jadi mereka timbul sendiri untuk mengubah hal-hal itu. Jadi mereka timbul di sini sendiri. Tidak mesti harus ada kepala sekolah di tempat lagi. Jadi kita coba ubah. Mereka yang tidak ada juga kita panggil. Masalahnya apa? Yang bagaimana? Penghukum itu bisa, tapi itu udah di poin terakhir. Kita cari tadi proses kontrol dulu, kita pantau, bisa juga apabila sebagai teman. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Kamu nggak pakai perlengkapan? Nah, apa kamu mau dihukum? Istilahnya gitu kan. Kalau mau dihukum terus kan ada konsekuensinya, anak akan tetap melanggar itu. Nah, kalau kita ajak itu, dia ada timbul keyakinan, dia merasa bersalah. Oh betul Pak, yang saya lakukan salah. Kira-kira kamu mau mengubah tidak? Ya, nanti Pak Guru lihat Senin depan ya. Kalau kamu masih tahu, kita mungkin bisa ambil tindakan. Jadi tidak mesti harus ada kepala sekolah atau yang lain. Karena kita harus timbulkan kesadaran itu dan keyakinannya itu pada diri mereka sendiri. Nah, bisa juga kita memberikan contoh kayak kita disisip datang tepat waktu. Nanti kalau kita mau pakai, kita sesuaikan dengan jadwal lainnya. Nah, mereka kan melihat tuh, oh Pak Guru udah rapi, sesuai pakaiannya. Ya udah, pasti mereka akan ikut. Kalau Bapak Ibu gurunya misalnya pakai sendal, pakai ini, ya, kalau mereka ikut apa mereka salah istilahnya. Kan tidak jaga. Walaupun memang sebenarnya salah, karena mereka melihat kita sebagai Bapak Ibu guru di sini kan contohnya. Kalau kita dari awal udah seperti ini, pasti mereka akan mengikuti. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada lagi. Saya beri kesempatan satu kali lagi untuk bertanya. Yuk, Bu Mega. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, jika anak melakukan atau merusak fasilitas sekolah, apa konsekuensi yang kita berikan? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Sebenarnya bukan hanya fasilitas sekolah, termasuk sini hal-hal yang melanggar peraturan yang ada di sekolah. Kalau fasilitas itu kan banyak, lebih ke perlengkapan yang lain. Nah, di sini kita kan membahas, termasuk dari situ. Ini kita bisa terapkan lagi ke posisi di segitiga restitusi. Nah, kita bisa lihat dulu apa masalah pertama. Kita identifikasi dulu, kenapa dia bisa merusak fasilitas sekolah. Misalnya pada saat dia pelajaran dia lagi asik-asik main, entah disengaja atau tidak.
kan bisa kita lihat. Nah setelah itu kita tanya, kira-kira apa yang dilakukannya tadi itu betul atau tidak. Nah, terus tindak lanjutnya yang akan kamu lakukan apa? Nah misalnya minta dia perbaiki. Kalau emang tidak bisa diperbaiki, ya diganti. Nah kita lihat di situ apa yang dibilangnya tadi mau diganti, dilakukan atau tidak. Nanti kan kita bisa konsultasi ke orang tuanya. Kita panggil orang tuanya bahwa anak bapak ibu dalam melakukan hal seperti ini. Jadi kan masuk ke identifikasi. Terus kita validasi kira-kira tindakan yang orang tua lakukan apa. Nah karena udah memesan fasilitas sekolah, berarti orang tua dan anak harus bertanggung jawab. Setidaknya mereka harus, kalau hal-hal yang bisa diperbaiki, ya silakan diperbaiki. Kalau yang tidak bisa diperbaiki, mau tidak mau harus diganti. Ya, mungkin itu terima kasih. Ya, terima kasih. Mengingat waktu sudah lumayan lama, kita akan mengakhiri acara kita hari ini, acara pengimbasan budaya positif TGP Angkatan 10. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu Guru, kami ucapkan banyak terima kasih. Di awal kita buka dengan doa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Untuk menutup acara ini dengan doa, saya persilakan Bu Mega pimpin kita dalam doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Saya memimpin secara agama Kristen. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami menaikkan kehadiran Engkau Tuhan atas pertolongan penyertaan Engkau. Kami boleh melaksanakan kegiatan kami pada saat ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dan apa yang kami pelajari, bahas, semuanya akan menjadi berkat buat kami, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami secara khusus, di dalam cara kami mengajar dan mendidik anak-anak kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya kuasa kudus Engkau menyertai dan memberkati kami sehingga tiba di tempat kami dengan baik di dalam pimpinan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, acara kita sudah selesai. Adil Katalino Bacuram